pengetesan langsung pada unitnya. Ini adalah ECU 4WD kendaraan Hilux. Kita akan lakukan pemeriksaan apakah ECU-nya yang rusak, apakah switch-nya di transmisi yang rusak, apakah aktuator yang di bawah itu sendiri yang rusak. Nah, jadi pertama kita akan mengukurnya. Kita cabut. Nah, pada trouble ini kita tidak perlu membongkar yang mana-mana sampai kemana-mana ya. Jadi kita langsung pengukuran saja di ECU-nya, kita dapat menyimpulkan di mana yang rusak semuanya dalam sistem 4WD Hilux ini. Jadi untuk yang pertama kita mengukur power supply dan ground-nya. Nah, untuk power supply dan ground di sini terdapat power supply-nya adalah kabel warna hitam list kuning dan ground-nya adalah putih list hitam. Oke, kita akan ukur. Nah, kita ukur di sini harus tertampil data 12 volt berarti, nah ini 12 volt ya. Nah, itu berarti menandakan bahwa voltase dan ground untuk ECU-nya bagus ya, normal. Nah, untuk berikutnya kita melakukan pengetesan pada switch-nya ini sendiri ya. Kita tidak perlu membongkar transmisi di bawah ataupun mencabutnya ataupun melepas kabel ya. Nah, jadi kita cukup melakukan di sini, kita hanya memainkan tuasnya apakah jalur yang ke sana normal atau tidak gitu. Jadi kita tes di sini menggunakan kabel jumper ya. Nah, nanti kita akan melihat apakah normal atau tidak. Untuk yang dari switch-nya adalah kabel berwarna hitam. Nah, di sini kabel berwarna hitam kita colok langsung. Untuk yang ke speedometernya, yang ke lampu kita langsungkan ke kabel warna putih list merah ya. Putih list merah. Jadi di sini putih list merah. Nah, sekarang posisinya 2WD H2 ya. Nah, jadi lampunya mati di speedometer, kita lihat. Nah, lampunya di sini mati ya. Nah, jadi di sini kita untuk memastikannya kita pindahkan ke H4 ya tuasnya. Nah, sekarang kita pindahin. Nah, jika lampu di sini menyala itu berarti switch-nya normal. Nah, ini lampunya menyala berarti switch-nya normal. Jadi untuk pengerjaannya kita tinggalkan saja yang ke arah sini, tidak akan jadi problem, tidak akan jadi masalah. Ya, jadi kita lanjut saja ke step berikutnya. Nah, kita cabut. Oke, jadi yang tertinggal kabel di sini adalah kabel untuk motor, yaitu berwarna kuning dan berwarna merah. Jadi kita kasih arus di sini ya. Nah, jadi kita kasih arus dan kita kasih positif negatif, kita tukar-tukar aja antara kabel warna kuning dan merah, maka garpu di bawah akan bergetar ya atau bergerak. Itu berarti menandakan aktuatornya motornya bagus ya. Nah, jadi yang tersisa adalah kabel warna merah dan list kuning ya, warna merah list putih ya. Ini adalah kabel ground yang dari motor. Ketika kita masuk ke 2H, maka ground yang dari sana akan garpunya akan memberikan sinyal ground ya atau grounding ke kabel merah kuning. Ketika dia sudah posisi 4H, jadi yang dari sana akan keluar arus groundingnya pada kabel putih list merah. Jadi kita mencari grounding, mengetahui apakah tuas di sana masuk ke posisi 2H atau 4H. Jadi kita tanpa membongkarnya. Jadi yang satu kita kasih positif saja. Nah, sekarang posisi apa ya di aktuatornya, jadi kita dapat mengetahuinya. Sekarang kita posisikan di kabel warna merah kuning apakah ada ground. Ya, ini adalah posisi 2H ya. Berarti garpunya posisi 2H. Nah, untuk mengetesnya nanti kita kasihkan arus di kabel merah kuning, dibalik-balik saja. Nah, ketika di sini merah kuning ada groundnya berarti 2H. Nah, ketika kita kasih arus lagi merah kuning bolak-balik,
ketika yang merah, kabel warna merah list putih ini ada groundnya, berarti itu posisi 4H. Nah, untuk yang terakhir adalah kabel berwarna merah list hitam. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, ketika kabel ini kita ukur, ini bisa jadi positif dan bisa jadi negatif ya. Nah, apa sebabnya? Karena ketika soket aktuator yang di bawah atau yang di garden itu terpasang, ini akan menjadi sinyal negatif ya. Nah, ketika soket yang di aktuator kita lepas, ini akan berubah menjadi sinyal positif ya. Nah, untuk membuktikannya ini dalam kondisi apa? Apakah soketnya terpasang atau tidak? Jadi kita dapat mengeceknya. Ingat, ini apakah positif, apakah negatif. Nah, yang ini kita lihat. Nah, ini berarti tidak ada arusnya. Jadi di sini menandakan bahwa soket yang di bawah terlepas ya. Terlepas. Nah, ketika kita yang merah ini kita hubungkan ke negatif, berarti soketnya terlepas tadi ya. Soketnya terlepas berarti ini jadi positif. Apakah benar ya? Nah, ini jadi positif ya, ada voltasenya 11 volt. Jadi ini soketnya dalam kondisi terlepas. Oke, saya rasa itu saja. Nah, jika ini sudah normal semua, berarti penyebab utamanya adalah kontrol unit 4WD nya yang rusak ya. Nah, jadi ketika power supply nya normal dan groundnya sinyal negatif dari aktuator juga normal, switch-nya normal, berarti yang rusak adalah komputer 4WD control ya. Nah, ini adalah barangnya. Jadi kita akan ganti barang ini. Oke, siap. ECU-nya sudah kita ganti. Jadi kita akan lakukan pengetesan apakah normal ya. Ini posisi 2H. Nah, kalau tadi lampunya kelip-kelip ya teman-teman. Nah, di sini tidak menyala. Nah, ketika kita pindahkan tuas ke 4H, dia normalnya lampunya harus menyala. Nah, itu berarti menandakan aktuatornya ini sudah normal ya teman-teman. Nah, ini lampunya. Nah, ketika kita pindahin ke 2H, lampunya akan mati. Nah, itu ada lampu double-nya. Oke, kita normal. Seram.